bersama saya Umi Hanibah, CGP Angkatan 8. Saya dari SDNCP 603, Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta. Pada saat ini saya akan melakukan kegiatan supervisi akademik, kegiatan praobservasi kepada rekan sejawat saya, Ibu Mega Ayu Sunarningrum. Assalamualaikum Bu Mega. Waalaikumsalam. Apa kabar Bu Mega? Alhamdulillah Ibu sehat. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah saya juga baik. Karena kita sehat ya Bu Mega, jadi kita bisa melakukan kegiatan ini. Ini Bu Mega, sebelum saya observasi ke kelas Ibu, saya akan melakukan kegiatan praobservasi terlebih dahulu ya Bu, untuk mengetahui persiapan apa saja yang Ibu lakukan sebelum Ibu mengajar di kelas. Baik Ibu. Saya di sini mendapat tugas pada pelatihan guru penggerak saya Bu Mega untuk melakukan supervisi akademik kepada rekan sejawat. Jadi seolah-olah saya menjadi seorang pimpinan, saya mensupervisi Bu Mega. Apakah Bu Mega siap? Insya Allah siap Bu Mega. Ya, terima kasih Bu Mega. Nanti sebelum saya observasi kelas Ibu, saya tanya-tanya dulu ya Bu ya. Silakan Ibu. Nah, berdasarkan refleksi yang sudah Ibu lakukan dalam pembelajaran sebelumnya, nanti Ibu ini mau mengajarnya materinya apa Bu? Materinya PKN Bu, Pendidikan Keluarga Negaraan, tentang aku cinta lingkungan sekitar. Oh iya. PPKN ya? Iya. Oh iya. Itu sebenarnya PKN atau PPKN sih Bu? Kalau di kurikulum Merdeka apa? PKN iya. Berubah. Iya sih, kan dulu pernah PPKN kalau kalau dulu kan Pendidikan Keluarga Negaraan ya. Singkatannya PPKN. Kalau sekarang PKN. Iya, Pendidikan Pancasila dan Keluarga Negaraan. Gitu ya. Sekarang menjadi PKN. Pendidikan Keluarga Negaraan. Berdasarkan refleksi Ibu yang Ibu lakukan pada pelajaran sebelumnya, apakah Ibu sudah merasa melakukan hal baik dalam mengajar? Alhamdulillah sudah Ibu. Jadi apa ya yang menurut saya hal baik itu dalam penyampaian materi ya Bu, dan penyerapan pada siswa ketika saya sedang menjelaskan materi tersebut Ibu. Ya, berarti Ibu sudah mengetahui ya kondisi anak-anaknya bagaimana, kemudian persiapan apa saja yang dilakukan gitu ya Bu ya. Betul. Luar biasa nih Ibu nih. Apakah nanti ada media yang akan digunakan saat Ibu mengajar di kelas? Oh iya Ibu, medianya seperti video, tentang apa bagian-bagian rumah gitu Ibu, dan gambar-gambar nanti yang akan ditampilkan pada proyektor, kemudian gambar-gambar yang akan saya tempel di papan tulis itu. Jadi ada yang bergerak dan ada yang tidak bergerak ya Bu ya. Iya, kemudian menurut Ibu apa yang akan Ibu kembangkan nanti saat Ibu melakukan kegiatan pembelajaran? Yang akan saya kembangkan medianya Ibu. Jadi saya nanti akan lebih medianya itu akan lebih tampilkan lebih konkret atau nyata, jadi agar anak-anak itu lebih paham dan mengerti apa yang saya jelaskan nanti. Ya, jadi dari kegiatan itu nanti ada kegiatan yang tadi Bu sampaikan audiovisual ya, yang gambar bergerak, kemudian alat peraga yang ditempel ya. Nah tadi Ibu menyatakan medianya konkret. Apakah Ibu ada ukuran keberhasilan dalam dari pembelajaran Ibu? Sampai saat ini alhamdulillah ada Ibu, dengan media,
dengan cara penyampaian, penyerapan, alhamdulillah ada mungkin ada ya sedikit kekurangan itu Ibu. Oh iya, jadi mungkin ketercapaiannya itu nanti dilihat dari tujuan pembelajaran. Betul Ibu. Tujuan pembelajarannya apa Bu? Peserta didik dapat mengenal karakteristik tentang ciri-ciri fisik lingkungan rumah dan sekolah. Ciri-ciri fisik lingkungan rumah dan sekolah. Betul. Oh ya, nanti bisa kita ketahui bersama Iya, ya dari media yang disampaikan nanti apakah anak bisa menerima pembelajaran itu atau belum. Iya. Berarti ada ukuran gitu ya Bu ya, keberhasilan pembelajaran Ibu di kelas dari ketercapaian tujuan pembelajaran yang sudah Ibu tentukan di rancangan pembelajaran ya Bu ya. Iya Ibu. Nanti Ibu akan melaksanakan kegiatan pembelajarannya kapan Bu? Insya Allah hari Kamis besok Ibu. Jadi Ibu juga bisa mengamati ketika saya sedang memberikan pembelajaran kepada anak-anak, mungkin ya ada kekurangan atau kelebihan, saya minta tolong dengan Ibu saran, kritik atau masukannya Ibu dalam saya mengajar tuh apa sih kekurangannya dan di mana gitu Ibu. Pasti memang kita mengajar itu sama semua, kita ada kelebihannya dan ada kekurangannya. Makanya dengan adanya kegiatan supervisi ini kan kita jadi mengetahui ya, kalau kelebihannya kita pertahankan, kita tingkatkan, kalau kekurangannya ya kita perbaiki kan gitu ya Bu ya. Jadi memang dari jangan takut salah, jangan takut kurang, karena dari situ kita bisa menjadi lebih baik. Kalau kita selalu merasa lebih baik kan jadi kita tidak perlu memperbaiki diri ya Bu ya. Saya pun begitu Bu, sebagai manusia banyak kekurangannya, sama-sama belajar ya Bu ya. Butuh banget belajar Ibu. Makanya saya terkadang gitu kalau misalkan saya tidak tahu lebih baik bertanya. Jadi yang tidak tahu jadi tahu gitu Bu. Saya tidak bisa jadi bisa. Makanya teman-teman kadang suka irinya bukan iri dengan hal-hal yang tidak baik gitu Bu. Maksudnya iri dengan ilmunya gitu. Maksudnya kok beliau itu bisa, kenapa saya nggak bisa gitu kan? Saya lebih muda, kenapa saya tidak berusaha seperti itu Ibu? Saya berpikirnya seperti itu. Biarkan, maksudnya kalau orang-orang yang lain tidak mau belajar ya itu hak mereka gitu. Tapi kalau bagi saya, menurut saya, saya harus bisa nih bagaimana? Mungkin di suatu saat nanti saya butuh gitu dalam aplikasi atau dalam ilmu yang diajarkan oleh teman-teman yang lain gitu. Maksudnya untuk menunjang kegiatan kita ya Bu sebagai guru, memberikan pembelajaran yang menarik, inovatif anak-anak. Ya Bu, saya pun demikian. Saya juga masih banyak butuh belajar dari Bu Mega. Terima kasih kesempatannya. Insya Allah hari Kamis besok saya akan datang ke kelas Ibu. Baik Ibu, saya tunggu ya. Terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ketemu hari Kamis. Iya Ibu. Jangan lupa gerak. Siap gerak. Siap gerak. Jangan lupa gerak. Gerak gerak. Jangan lupa gerak.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semua? Sehat semua? Tepuk semangat. Oke, baik. Hari ini coba tengok teman kalian ini. Ada yang bisa masuk? Oh iya. Siapa Atala dengan? Ya. Atala sudah izin dengan ibu. Dia sakit, Anissa izin ada keperluan. Yuk kita doakan Atala, semoga Atala cepat sehat dan besok bisa kembali lagi ke sekolah. Yuk baik, kita pembiasaan diri dulu yuk dengan menyanyikan lagu pelajar Pancasila. Yuk duduk diri. Yuk, ayo Abai. Yuk. Kita bernyanyi sebanyak waktu ya. Oke, yuk menghadap ke sini semua. Yuk menghadap ke depan. Yuk, 1, 2, 3. Ya, kita menyanyikan lagu anti bullying ya. Yuk, 1, 2, 3. Belajar apa? PKN materinya Aku Cinta Lingkungan Sekitar. Yuk, bukunya silakan dikeluarkan. Coba yuk cari halaman berapa ya? Bab Aku Cinta Lingkungan Sekitar. Oke. Bab berapa? Sudah ada yang ketemu? Bab berapa? Oke, tujuan. Oke, baik anak-anak, tolong perhatikan ya. Di materi Ayo Menjaga Lingkungan Sekitar, ya, tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran adalah peserta didik dapat mengenal karakteristik dan ciri fisik lingkungan rumah dan sekolah. Ya. Sudah dibuka semua? Sudah ketemu? Oke, perhatikan ya, dengarkan dan simak baik-baik apa yang akan Ibu jelaskan ya.
di materi ayo menjaga lingkungan sekitar, ya tujuannya peserta didik dapat mengenal karakteristik dan ciri fisik lingkungan rumah dan sekolah. Nah, kita pelajari Yones, ya kita akan pelajari lingkungan yang ada di sekitar kita, yaitu lingkungan rumah dan sekolah. Nah, sekarang Ibu mau menjelaskan apa itu rumah. Ayo, siapa yang tahu rumah itu apa? Tempat tinggal. Tempat tinggal, tempat beristirahat, apalagi tempat berlindung dari hujan dan panas. Nah, pasti semua ya mempunyai rumah. Nah, rumah itu adalah tempat berlindung dari panas dan hujan. Selain tempat berlindung, bisa juga ya untuk beristirahat ya. Rumah yang bersih adalah rumah yang bagaimana? Sehat ya. Rumah yang sehat ya harus dijaga apanya? Dengan baik. Dijaga apanya? Dijaga kebersihannya. Bagaimana cara menjaga kebersihannya? Halo? Cara menjaga kebersihan rumah. Satu, menyapu lantai, menyapu halaman, kemudian mengepel. Ada lagi? Mencuci piring, Bersihkan kaca. membersihkan kaca atau jendela. Apa? Ya, membersihkan toilet atau kamar mandi. Ada lagi? Membersihkan meja dan kursi. Itu cara membersihkan rumah. Dan ya Ibu akan ya menjelaskan tentang bagian rumah ya. Bagian rumah. Oke, perhatikan ya. Ibu akan nih ada bagian rumahnya, nanti yang Ibu akan terapkan di sini. Coba kelihatan nggak? Kelihatan. Yang di belakang terlihat nggak? Lihat ya. Nah, ini kemudian. Oke, sebelum Ibu menjelaskan dari 3 bagian rumah yang Ibu tempel di papan tulis ya. Nah, bagian-bagian rumah itu apa saja? Yang pertama, ruang tamu. Yang kedua, ruang makan. Yang ketiga, ruang keluarga. Yang keempat, tempat tidur. Yang kelima, ruang dapur. Dan yang terakhir, kamar mandi. Ya. Nah, ini adalah bagian-bagian rumah. Kamu harus tahu ya, ruang tamu itu biasanya posisinya ada di mana? Ada di depan. Biasanya yang ada di ruang tamu itu benda-bendanya apa saja? Kursi, meja, televisi. Ada nggak di ruang tamu televisi? Ada. Ada ya. Oke. Apa lagi? Dan kipas angin ya. Apa? Ya, kipas angin atau AC apa? Jam. Ada lagi? Apa? Oh iya, pinggir-pinggir foto ya, foto keluarga atau foto-foto lainnya. Nah itu benda yang ada di ruang tamu. Nah sekarang yang kedua, benda yang ada di ruang makan apa saja? Apa? Piring. Yang pertama sebelum ada alat-alat makannya, yang pertama itu apa? Meja, kursi, apa? Lemari es. Ruang makan. Iya, lemari es dengan kulkas sama. Kemudian alat makannya apa? Piring, mangkok, sendok, garpu, sumpit, gelas. Ada lagi? Oh, panci nggak ada di ruang makan. Ya,
Nah, itu adalah benda yang ada di ruang makan. Nah, sekarang yang ketiga, yang benda yang ada di ruang keluarga. Apa yo? Nah, televisi, AC, meja, kursi, sofa atau kipas. Bukan kasur, tetapi karpet. Ya, bukan kasur. Mungkin kalau di rumah kamu kasur, ya, tapi yang lebih baik, ya, yang untuk alas tempat duduknya adalah karpet, ya. Nah, itu adalah benda-benda yang ada di ruang keluarga. Sekarang benda yang ada di kamar tidur. Yang pertama kasur, lampu, lemari, apa lagi? Oke, biasanya kalau di kamar itu ya suka suka disediakan atau dipasang televisi. Jadi sambil tidur ya bisa menonton televisi. Jadi bukan di ruang keluarga saja ada televisi, tapi di kamar ya ada juga orang yang menyediakan apa? Menyediakan televisi untuk ditonton. Nah, itu tadi tempat tidur ya, yang ada di kamar tidur. Nah, sekarang yang ada di ruang dapur. Ayo apa? Kompor, garpu, sendok, gelas, piring, mangkok. Ada lagi? Sumpit. Ada juga ya peralatan masak ya yang biasa digunakan oleh ibu rumah tangga. Untuk apa? Untuk wadah sayur mentah dan sayur yang matang. Nah yang terakhir kamar mandi. Biasanya di kamar mandi itu ada benda apa saja? Ya, ada toilet, ada WC ya, ada payung, tisu, ada bak, ada apa lagi? Bathtub, sabun. Kalau ini apa untuk membersihkan? Membersihkan gigi apa? Pasta gigi, sikat gigi, ya. Itu benda-benda yang ada di mesin cuci ya, yang ada di kamar mandi. Kalau di kamar mandi mesin cuci kayaknya nggak mungkin ya, mungkin di luarnya ya, di luar kamar mandi, di sekitar kamar mandi. Oke, baik. Perhatikan anak-anak, itu adalah bagian-bagian rumah ya. Jadi ada 6 ya, ruang tamu, ruang makan, ruang keluarga, kamar tidur, ruang dapur, dan yang terakhir adalah toilet atau kamar mandi. Nah sekarang, ini ada gambar ya, bagian rumah seperti kamar mandi, tempat tidur, dan dapur. Nah sekarang ibu ingin tunjuk ya, seperti Aira. Nah sekarang kita bahas dulu di dapur ya. Ini ada 8 benda kamu lingkari ya, gambarnya kamu lingkari yang barang-barang milik dapur. Coba Aira silakan. Ya nanti ya. Aira, yuk ini barang yang ada di dapur lingkari. Yuk. Oke, terima kasih. Kemudian Java, yuk. Ya, lingkari barang-barang yang ada di dapur. Ya, dilingkari. Kemudian
Yo. Ayo. Cari benda yang ada di kamar tidur. Saya. Sahabat, duduk semua. Fatan, Fatih. Yo, Abai. Yo, Abai, silakan duduk. Ya. Oke. Yuk, ada lagi? Kamu cari benda yang ada di kamar tidur. Ayo. Ya. Ya, coba mana yang ada di tempat tidur? Ayo. Abai, Asya, Fatan, Ben. Coba ya, Fatan. Ayo. Ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Nggak ada. Oke, baik. Duduk. Ya, jadi di tempat tidur bagian rumah tempat tidur ini ada 8 benda sama seperti tadi. Ada bak mandi, dengarkan, coba, yuk. Bak mandi, microwave, stop tangan, lemari, bantal, batu, lampu, dan kasur. Yang termasuk alat-alat yang ada di kamar tidur seperti apa? Lampu, bantal, kasur, lemari, ya. Jadi ada 4 dari 8 benda yang ada di kamar tidur. Satu lagi, yuk Fatan, tidak boleh main kursi. Yuk Rendra, sebutkan bagian-bagian rumah yang ada di kamar mandi. Rendra, maju. Nah. Yang ada di kamar mandi bendanya apa saja? Oke, lanjut. Satya. Ya. Oke. Marisa. Yuk. Kemudian, ya. Ayo Asya. Ayo. Oke, nah ini adalah 4 benda yang ada di kamar mandi seperti tisu toilet, ya, WC, sabun, dan bak mandi. Ya, itu adalah 4 benda yang ada di kamar mandi. Nah, sampai sini sudah jelas? Sudah paham? Nah, sekarang coba ibu mau tanya, ya, Zidan, bagian-bagian rumah itu ada apa saja? Apa saja? Apa? Bagian-bagian rumah. Ruang tamu. Ruang makan. Ya, dapur. Ya, kamar mandi. Ruang keluarga. Ya, kamar tidur. Ya. Dan ruang apa? Ruang dapur. Ya, itu adalah bagian-bagian rumah. Nah, ibu nanti akan memberikan tugas, tapi dengan cara membagikan kelompok, pembelajarannya dengan cara berdiferensiasi. Jadi, ibu bagi kelompok nih, misalkan yang suka menggambar, ya. Nah, ini ada tugasnya. Kemudian yang yang menggunakan apa sih selain kinesti, ya, itu nanti menggunting, ya, kemudian menempel, ya, menggunting dan menempel. Itu bawa menggunting semua, tapi enggak, nanti satu kelompok yang akan ibu tunjuk, ya. Kemudian nanti ada yang menulis, ya, itu akan ibu berikan, ya. Oke, ya. Enggak ke sana.
diwarnai. Oke, siapa yang suka menempel? Dan siapa yang suka menggambar? Oke, ya. Dan nanti Ibu bagikan tugasnya ya. Ibu bagi kelompok sesuai dengan minat dan bakat kamu ya. Oke, ini satu-satu nanti ya. Tanggal 26 bulan 10 tahun 2020. Dan kalau udah selesai diam dulu. Kenapa itu bukan kelas? Kenapa bukan kelas? Kalau kelas juga ditulis. Ditulis ya Wahid di dalam kotak itu. Nah, iya. Umar, Arisa duduk. 4. Mari ya kita bernyanyi bersama dan tidur ya. Yuk, semua pegang tangan ya. Jangan lupa kotak ini. Bangun tidak lupa kotak ini. Adik-adik kotak ini. Mulai bernyanyi. Bangun tidur terus mandi. Tidak lupa kotak ini. Adik-adik kotak tidur. Membersihkan tempat tidurku. Sekali lagi ya. Bangun tidur terus mandi. Tidak lupa kotak gigi. Habis mandi kotak itu. Membersihkan tempat tidurku. Oke, baik. Ya, dari lagu tersebut ya judulnya apa tadi? Bangun tidur. Berarti kalau kita tidur itu di ruang apa ya? Di bagian rumah apa ya? Bagian ruang tidur biasanya. Di ruang tidur itu ada kasur, ya, bantal, guling, meja, lemari, dan televisi, ya. Biasanya, halo, di sini siapa yang pagi-pagi bangun tidur langsung merapikan tempat tidur? Ya, siapa? Ya, jadi bangun tidur langsung merapikan tempat tidur. Jangan ya mengandalkan kepada ibu yang merapikan. Ya, kita harus mempunyai tanggung jawab dan harus mandiri. Ya, bangun tidur langsung rapikan tempat tidur supaya bebas dari apa? Dari kuman dan penyakit.
setiap kelompok ada yang minatnya untuk mewarnai, ada yang minatnya untuk menempel, ada yang menggambar, ya. Kemudian dengan praktek secara langsung ya produk, ya. Oke, silakan. Sudah selesai kan nanti kalau sudah selesai nanti ibu kumpulkan secara berkelompok. Tunggu aja, tidak maju ke depan ya. Oke, nah ya sambil memperhatikan. Oke. Halo Sobat Eksis, perkenalkan aku Citra. Ya. Aku sedang dalam perjalanan pulang ke rumah. Nah, inilah rumahku. Dan aku ajak kalian untuk melihat ada apa saja di rumahku. Rumah adalah tempat berlindung untukku. Rumah dapat melindungiku dari panas dan hujan. Selain itu, aku juga tempat untuk beristirahat. Coba sekarang kalian lihat rumahmu. Ada bagian apa saja dari rumah? Sobat Eksis, ada yang lebih jelas tentang bagian-bagian rumah? Yuk kita tanya ke Kak Ella tentang bagian-bagian rumah di channel edukasi Eksis. Semoga kalian semua dalam keadaan baik dan sehat. Berjumpa kembali dengan Kak Ella di channel edukasi Eksis. Tempat kita belajar dan berbagi wawasan. Pada video kali ini, Kak Ella dan mengajak kalian semua untuk belajar tentang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dengan bab Aku Cinta Lingkungan Sekitar dengan semua materi bagian-bagian rumah dan jalan terdekat. Ya, tadi kalian sudah berkenalan dengan kita ya? Ya, tadi kita menunjukkan apa ke kalian? Oh, kita menunjukkan rumah ya. Apakah kalian ingat rumah itu apa? Benar sekali. Rumah adalah tempat apa? Tempat berlindung. Nah, agar lebih jelasnya, ya kita simak video berikut ini. Nah, ini adalah bagian-bagian rumah dan cara membersihkannya ya. Rumah adalah bangunan tempat tinggal atau tempat untuk beristirahat. Apakah kalian tahu apa saja yang dilindungi saat rumah? Benar sekali, ada atap, ada tembok, ada jendela, dan ada dapur. Di dalam rumah pastikan ada ruangan belakangnya. Apakah kalian bisa menentukan bagian-bagian atau ruangan apa saja yang ada di dalam rumah? Nah sekarang Oke, sekarang ibu tanya, ya di bagian-bagian rumah itu, biasanya ada apa? Yang di atas itu disebut apa? Kemudian, ini apa nih yang berwarna hijau untuk membatasi antara apa? Di tembok atau di dinding. Yang ketiga apa? Apa ya ini? Jendela. Kemudian yang untuk keluar masuk? Itu adalah ya bagian-bagian dari rumah, ya. Nah, pasti kamu sudah tahu ya, sudah tahu cara membersihkannya, ya. Kalau ruang tamu itu dibersihkannya dengan cara apa? Disapu. Menggunakan apa, Asya? Sapu hijau. Selain disapu, diapakan lagi? Dipel. Menggunakan apa? Kain pel, ya. Kemudian apa lagi selain disapu, dipel? Ayo, dibersihkan. Apanya lagi? Mejanya, jendela dengan cara apa? Dilap menggunakan pembersih kaca, ya. Mejanya pun bisa ya dilap menggunakan pembersih gitu ya, kain basah atau pembersih kaca ya, kainnya itu. Kemudian kalau ruang makan dibersihkannya dengan cara apa? Disapu. Kemudian selain disapu, dipel. Kemudian mejanya diapakan? Dilap, yang menggunakan kain basah, ya. Nah, kalau ruang keluarga, ayo, ruang keluarga dibersihkannya dengan cara apa? Disapu sama dipel. Kemudian divakum. Apa nih yang divakum? Karpet
mengojek atau lap basah. Ya, kemudian ruang dapur. Kalau ibu-ibu kalian ini setelah masak, ya kompornya diapakan? Dibersihkan dengan cara dilap menggunakan kain lap basah supaya ya cipratan atau tetesan-tetesan air, minyak, bumbu, ya itu supaya tidak tidak mengotori sekitar area kompor, kemudian meja kompornya, ya itu harus dibersihkan supaya tidak banyak serangga-serangga yang hinggap di dapur. Kemudian ruang kamar mandi, cara membersihkannya bagaimana? Disikat menggunakan apa? Sikat, ya. Ya sikat itu kamar mandi kan ada ya. Selain disikat apa lagi? Dibersihkannya lantainya, kemudian baknya dibersihkan dengan cara apa? Dengan cara apa? Ya disikat atau menggunakan spons yang menggunakan cairan pembersih supaya bak mandinya tidak terdapat jentik-jentiknya nyamuk. Ya, tadi sudah Ibu jelaskan ya, dan kalian tugas sudah dikerjakan, dan hari ini kita tadi Ibu menjelaskan tentang apa? Tentang apa tadi? Ayo menjaga lingkungan sekitar. Ya, sekitar itu yang ada di rumah. Ya. Nah, tadi kesimpulannya di bagian-bagian rumah itu ada atap, jendela, ya, pintu dan dinding. Nah, ruangannya bagian-bagian rumah ruangannya ada ruang tamu, ruang makan, ruang keluarga, kamar tidur dan toilet. Ya, itu adalah bagian-bagian rumah. Kita harus menjaga apa? Menjaga kebersihan dan kesehatan dengan berbagai cara untuk membersihkan masing-masing ruangannya. Dan halo, di akhir pembelajaran ini tadi Ibu dan Ibu sudah jelaskan tentang apa anak-anak? Halo? Bagian-bagian rumah dan apa? Selain bagian-bagian rumah dan cara membersihkannya, ya. Nah, bagian-bagian rumah itu kamu sudah jelas belum? Sudah paham belum? Sudah ya. Tadi di bagian rumah itu ada apa? Ayo. Atap. Apa lagi? Tembok. Pintu. Nah, itu bagian-bagian rumahnya. Kemudian ruangannya terbagi menjadi apa saja? Ruang tamu. Ruang dapur. Ruang makan. Ruang tidur dan kamar mandi. Nah, itu adalah bagian-bagian dari rumah. Oke, pelajarannya Ibu akhiri sampai sini. Semoga apa yang Ibu jelaskan ya dapat bermanfaat untuk kalian semua. Ya, oke, tugasnya sudah selesai. Oke, baik. Nanti ya dikumpulkan secara berkelompok. Sudah diberi nama? Sudah diberi kelas? Dan ditulis hari dan tanggalnya. Yuk, ditulis hari dan tanggalnya di bagian atas. Ya, yuk di bagian atasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Habibah, CGP Angkatan 8 dari DKI Jakarta, SDN Cipinang 03. Saat ini saya akan melakukan wawancara supervisi akademik kepada Ibu Mega Ayu Sunarningrum, rekan sejawat saya di SDN Cipinang 03. Beliau mengajar di kelas 1A. Dan bersama saya ada PP saya, Bapak Juniarto Adi Putra. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Kemudian
Selamat pagi Bu Mega. Pagi Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Mega. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Mega? Alhamdulillah sehat. Gimana? Bagaimana dengan Bumi? Alhamdulillah saya Ajun. sehat. Alhamdulillah. Bu Mega gimana nih rasanya tadi sudah saya udah selesai melihat Bu Mega mengajar ya, saya observasi kelas Bu Mega. Perasaan Bu Mega bagaimana? Perasaan saya ya sudah apa sih Bu? Sudah kuat. Tadi Ibu ada ya anak-anak yang sudah semangat sekali tuh, tapi ada juga yang masih kurang ya. Tadi Ibu sudah melakukan kegiatan pelajaran apa Bu? Pelajaran PKN Ibu Oh, tentang aku cinta lingkungan sekitar. Oh, iya. Tetapi di dalam pembelajaran itu masih ada kekurangan dalam apa sih menyerap pembelajaran dan kesiapan pembelajaran. Kesiapan belajar anak ya. Iya. Ya memang anak-anak itu kan memiliki kesiapan belajar yang berbeda-beda ya Bu Iya. ya. Kalau misalnya sudah dibantu oleh orang tuanya kita seneng ya. Iya. Jadi mereka ketika di kelas sudah siap, tapi pasti ada beberapa yang belum siap, ya itulah ekstra kita ya. Makanya tadi sudah bagus Bu Mega melakukan pembelajarannya berdiferensiasi. Jadi saya lihat tadi ada Bu Mega melakukan pendekatan pada anak yang memang perlu pembelajaran khusus. Jadi Bu Mega memberikan sesuai dengan yang mereka butuhkan. Nah Bu Mega, dari obrolan kita kali ini, menurut Ibu apa yang tadi sudah Ibu lakukan dengan baik di kelas? Ya cara penyampaian Ibu, kemudian cara apa sih langkah-langkah untuk mengerjakan tugasnya. Alhamdulillah anak-anak sudah paham, tapi masih ada beberapa anak yang masih membutuhkan pendampingan dalam hal pemahaman soal, kemudian penulisan, gitu aja Ibu. Kalau itu kan tadi yang baik ya, ada nggak Ibu yang merasa tadi tuh aduh kurang nih gitu, waktu ngajar saya masih ada kurang ini nih, ada nggak Ibu merasa masih kurang memberikan apa gitu ke anak? Ada Ibu, tentang apa ya, pemahaman kepada siswa gitu. Tetapi saya sudah berulang kali dengan cara video, dengan cara apa namanya, dengan media-media yang nyata gitu. Tetapi masih ada anak yang apa ya, kefokusannya itu kurang gitu dalam menyimak dan mendengarkan penjelasan dari guru. Jadi Bu Mega merasa masih kurang memberikan bimbingan terhadap anak tersebut ya. Iya. Berarti memang harus ada tindak lanjut ya Bu ya dari anak-anak seperti itu, karena kan ketika kita mengajar kita maunya semuanya tuntas, bisa gitu ya Bu Mega. Nah dari diskusi kita kali ini Bu Mega, kalau ada nggak Ibu harapan apa nih diskusi saya berdiskusi dengan Bu Mega, ada nggak harapan Ibu dari diskusi kita kali ini? Adanya apa? Saya ingin agar anak-anak itu dalam hal mengerjakan tugas atau dalam memperhatikan penjelasan dari guru itu, mereka benar-benar fokus dan bisa paham gitu apa yang dijelaskan oleh guru. Nanti juga dari diskusi ini nanti bisa kita lihat lagi videonya, mungkin kita analisis atau kita observasi bersama dengan Bu Mega, mungkin apa yang nanti yang perlu ditambah, mungkin ice breakingnya atau kegiatan refleksinya ya kan. Tadi sih sudah saya catat, nanti bisa kita diskusikan lagi bersama supaya kedepannya ada peningkatan dari Bu Mega untuk mengajar lebih baik lagi dan anak-anak bisa menerimanya juga lebih fokus lagi, gitu ya Bu Mega. Sehingga anak-anak bisa belajar dengan senang.
dan bisa menyerap dengan baik. Kemudian tadi kalau yang Ibu sampaikan di kelas, medianya menggunakan apa Bu? Medianya berupa video Ibu, Ya. kemudian YouTube dan media-media yang nyata gitu seperti gambar ditempel di papan itu Ibu. Itu udah bagus ya. Kemudian anak-anak juga diberi LKPD ya. Betul, LKPD Berupa dan apa saja ya? LKPD-nya itu berupa apa Bu, soal-soal yang sesuai dengan materi Aku Cinta Lingkungan Sekitar itu. Yang menyebutkan bagian-bagian rumah atau cara membersihkannya seperti itu Ibu. Iya, saya lihat juga begitu anak-anak sudah senang ya belajar dengan Bu Mega. Nah, waktu itu saya lihat di kelas juga sama Bu Mega, ketika pembelajaran itu ada atau tidak rencana perbaikan dari pembelajaran yang dilakukan kemarin Bu? Ada itu seperti mungkin ya saya kekurangan dari media belajarnya itu kurang benar-benar membuat siswa itu lebih paham, kemudian mungkin dalam membuat soal-soalnya mereka juga mungkin banyak yang malas untuk membaca jadi terlalu rumit, bahkan anak kelas 1 itu kan literasinya belum begitu itu ya Bu ya, belum begitu paham, dan apalagi kalau melihat soal-soal yang banyak tulisannya itu mereka sudah malas gitu. Jadi ceritanya disederhanakan. Betul itu. Oh, iya, bagus ya. Ya benar bagus. Jadi anak-anak mungkin dari situ lebih tertarik ya. Iya. Apalagi misalnya selain kata-katanya yang sederhana, bisa juga disertai dengan gambar, Iya. kemudian video bergerak. Mereka suka ya. Ya namanya kelas 1 seperti itu ya Bu ya. Iya, benar. Lebih ada gambar lebih menarik gitu ya. Kalau bagi mereka. Menurut Ibu tujuan pembelajaran yang Ibu sampaikan kemarin itu sudah tercapai belum anak-anak? Alhamdulillah sudah Ibu. Tetapi mungkin dalam bahasanya ya, Iya. dalam bahasa di soal itu mereka yang pertama itu malas membaca, dan yang kedua mungkin bahasanya mereka kurang paham. Jadi ya kendalanya di situ Ibu. Oh, jadi kalau kita memberikan pertanyaannya lebih simpel gitu ya. Betul Ibu. Oh, berarti belum bisa sampai yang orang bilang tuh quotes gitu ya. Iya. Jadi yang sederhana-sederhana dulu. Iya. Oh Bu, memang dari awalnya kan kita dari yang sederhana, nanti lama-lama menjadi lebih baik. Kira-kira kapan Ibu akan melakukan perbaikan perencanaan pembelajaran? Insya Allah hari Kamis itu Oh iya. bisa, Bumi bisa. Oh iya, bisa saya nanti akan observasi yang kedua ya Bu ya. Iya. Kemarin kan sudah, nanti Iya. untuk perbaikannya saya coba akan lihat lagi. Mudah-mudahan ada perkembangan yang lebih baik. Jadi baik buat Bu Meganya, Iya. buat saya, dan buat anak-anak juga. Kemudian berarti kalau menurut Ibu tujuan pembelajarannya sudah tercapai ya Bu ya? Sudah, alhamdulillah. Nah, terkait pembelajaran yang kemarin, tadi sudah ada hal-hal yang kurang, ada hal-hal yang baik, ada tidak yang ingin Ibu tingkatkan lagi gitu? Ada Ibu, mungkin ya yang tadi saya sampaikan itu yang lebih ditingkatkan itu dalam media ya, medianya lebih konkret gitu, Iya, lebih iya, nyata bagus. gitu. Jadi mereka agar lebih paham gitu. Mungkin kalau dengan bahasa saya penyampaiannya mereka sudah paham, tapi mungkin dari medianya itu mereka belum begitu bisa paham gitu. Ya baik Bu. Nah kemudian kalau tadi sudah ada yang Ibu sampaikan peningkatan, nah ada juga yang baik, ada yang kurang. Nah sekarang menurut Ibu yang Ibu perlu pertahankan itu apa? Kekurangannya ya, Yang baik-baik ya? yang baik-baiknya yang perlu dipertahankan Tadi sudah adalah itu ya cara media belajar yang konkret, ya, kemudian cara penyampaian mereka juga sudah paham, ya. kemudian bahasa, intonasi suara saya mungkin mereka sudah bisa menerima
ada menyerap gitu. Mungkin dari media aja gitu yang lebih konkret. Iya benar Bu. Nah dari pembelajaran diferensiasi kemarin yang Ibu sampaikan diferensiasi konten atau ada ya, kemarin saya lihat ada diferensi konten, kemudian ada juga diferensiasi Menggambar ya Bu ya. Iya. Apa tuh menggambar visual ya Bu? yang menggambar, kemudian ada yang menempel ya. Iya. Ini udah bagus Bu. Itu dipertahankan Bu kalau yang sudah bagus. Iya. Ya, tapi di satu sisi saya juga apa ya, masih perlu belajar bimbingan dari Bu Umi atau dari teman sejawat yang lainnya gitu. Ini sama Bu, saya juga masih belajar ya Pak Jun. Saya juga masih belajar Bu Mega, kita sama-sama belajar. Karena memang ya guru, siswa harus terus belajar sampai akhir hayat. Betul Ibu. Ilmu bertambah terus, kalau kita tidak update ilmu ya nanti kita akan ketinggalan zaman ya Bu Mega ya. Iya betul. Ya alhamdulillah terbuka Bu Mega, saya mudah-mudahan dari sikap terbuka kita lakukan perbaikan-perbaikan pada cara pembelajaran kita, pada anak-anak kita, pada kegiatan belajar mengajar kita, mudah-mudahan bisa menjadi lebih baik lagi. Insyaallah. Kemudian Bu Mega untuk kegiatan yang Bu Mega lakukan di kelas ada tidak dilakukan apa namanya? Apa Pak Jun kalau yang ditampilkan di YouTube gitu kan? Oh, Dipublikasikan habis, ya, dipublikasikan. Ya nanti kalau misalnya Bu Mega berkenan, kan apa yang sudah Bu Mega lakukan ini baik ya. Jadi baik tidak hanya untuk diri sendiri saja, bisa Ibu kembangkan. Mungkin Ibu merasa, saya belum baik, tapi buat orang lain itu sudah baik gitu. Mungkin apa yang Ibu lakukan bisa menjadi inspirasi gitu untuk orang lain. Jadi tidak apa-apa sambil misalnya Ibu ngajar tanpa mengganggu kegiatan belajar mengajar Ibu di kelas, Ibu lakukan perekaman, kemudian Ibu publikasikan di Instagram atau di YouTube. Paling di itu Bu, TikTok. Oh, iya bagus, itu udah langkah yang bagus maksudnya. Di YouTube saya belum tahu Bu langkah-langkahnya, jadi saya Oh. hanya tahu di Ya. TikTok aja gitu. Oh iya, nanti kita bisa belajar bersama Bu Mega. Iya. Jadi ini salah satu cara Bu Mega melakukan peningkatan kemampuan. Jadi pertama kan awalnya Ibu sharing kemampuan Ibu di TikTok. Ternyata kalau mau ke YouTube bagaimana? Nah nanti sharing dengan saya atau teman-teman yang lain. Jadi ketika kita berbagi malah bertambah ilmu kita. Kalau ilmu kan dibagi bukannya berkurang gitu, Iya. insya Allah malah bertambah. Itu jadi Ibu kemampuan meningkat, saya pun meningkat, dan semoga apa yang kita lakukan ini juga memberi dampak baik atau positif untuk guru-guru lain di sana yang melihat kegiatan kita itu ya Bu Mega ya. Itu Jadi nggak apa-apa ya Bu ya Pak, kalau Iya. misalnya publikasi itu tidak di YouTube aja gitu, di medsos yang lain juga boleh ya. boleh Bu. Ya, saya seringnya di TikTok Bu, gitu. Karena kan kalau di YouTube itu saya belum tahu tuh Pak, Ya. Bu langkah-langkahnya, jadi saya masih di TikTok aja. Iya. Kita belajar bersama nanti. Oke. Bagus sekali Bu Mega rencananya. Pertama ya, selain rencana semangat Bu Mega Ya. untuk berkembang itu insya Allah akan terus dikembangkan lagi, nanti dampak baik. Itu aja. Ya itu saja diskusi kita pagi ini Bu Mega. Silakan Pak Jun, mohon masukannya. Ya. Ya. Terima kasih banyak Bu Umi, Bu Mega yang sudah mau ya, istilahnya Bu Umi sudah dapat materi pembelajaran diferensiasi dan KSE, itu sudah mau berbagi ke Bu Mega gitu ya. Mungkin Bu Mega juga udah tahu ya sebelumnya pembelajaran diferensiasi, namun mungkin menjadi lebih kuat lagi nih setelah dapat masukan dari Bu Umi. Jadi saya ucapkan banyak terima kasih atas kesediaan Bu Mega yang sudah mau ya, sudah mau dibimbing lah istilahnya, dibimbing sementara ya Bu Iya. oleh Bu Umi gitu ya. Saya juga Diimbaskan. ya pembebasan ya. Jadi
Saya juga berterima kasih ke Bu Umi yang sudah melaksanakan kegiatan penghibasan ini dengan baik ya. Saya melihat kegiatan yang sudah dilaksanakan Bu Umi sama Bu Mega sudah perfect lah istilahnya ya. Istilahnya materi atau ilmunya sudah mengalir gitu. Tinggal kita lihat bagaimana ilmu ini apakah diem di sini di Bu Mega aja ataukah ngalir lagi terus ke teman-teman yang lain. Ya, insya Allah ya, Nah, ngalir ya, sama-sama ngalir ya. Nah, kalau mau ngalir lebih deras bisa masuk ke YouTube. Nah, kan iya. aliran di sana kan Lebih luas ya, lebih Pak. luas. Iya. Mau ngalir kemana tuh lebih luas. Jadi menurut saya itu benar kata Bu Umi, bisa diimbaskan atau bisa dipublish ke teman-teman di luar sana. Baik, terima kasih Bu Umi, Bu terima Mega. kasih. Sama-sama Pak Ya, Lurah. sudah melaksanakan kegiatan pendampingan dan penjelasan dengan baik. Itu saja Bu. Iya, terima kasih saya ucapkan juga kepada Pak Jun sudah membimbing saya untuk melakukan kegiatan coaching ini untuk coaching untuk akademi atau supervisi coaching untuk akademi. Mudah-mudahan saya dan Bu Mega banyak belajar dari apa yang kita lakukan hari ini. Ya, terima kasih Bu Mega. Iya, sama-sama Bu bersedia Umi, maaf ya. belajar bersama saya. Saya masih banyak kekurangan. Demikian wawancara saya dengan Ibu Mega Ayu Sunarningrum dan didampingi pengajar praktik saya Bapak Juniarto Adi Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.